Bismillah lah, pokoknya gua keluar tuh, set. Pas lagi keluar, dia nengok, Cika itu nggak ada di mana-mana. Di situ bener-bener pure sepi, bener-bener nggak ada. Cika teriak-teriak, bahkan headlampnya sampai nyenterin kiri dan kanan, itu bener-bener nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gue bakal ngelanjutin ceritanya Jaya nih. Buat kalian yang penasaran, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita sebat boot dan ngops dulu coy. Dan gue pasti tahu banget nih lu pada kesel gara-gara yang part pertamanya durasinya sebentar. Tapi ya emang gue sengaja lah. Ya nggak harus mesti setengah jam lah cuy. Emang gue sengaja dibikin part ininya tuh kayak ya segitulah. Emang udah dari sononya part satunya segitu gitu. Dan bakal gue lanjutin di part keduanya. Ya biar kalian ada greget-gregetnya, biar kalian ada kesel-keselnya aja sama gue. Jadi biar seru aja gitu kan. Dan bakal gue lanjutin. Jadi kemarin dimana Jaya ini udah mulai sadar dengan kaki si Rina yang tiba-tiba berubah kayak kasar dan nengok kan ke muka si Rina ini. Dan pas nengok, Jaya itu ngeliat muka Rina yang awalnya cantik aduhai melehoy gitu kan, tiba-tiba berubah jadi gelap, giginya hitam, matanya melotot dan nyeringai ke si Jaya. Di situ Jaya panik dan ketakutan, dan yang nggak bikin kalah takutnya adalah Wewe Gombel. Kalian udah bisa bayangin kan sosoknya seperti apa, itunya tuh gede gitu kan. Astagfirullah, sampai ngusap muka begini. Gue mendingan punya si Cika dah gedenya daripada ini Wewe Gombel. Itu refleks Jaya itu langsung baca surat-surat yang dia hafal, termasuk doa makan, yaitu jurus andalan dia. Tapi ketika baru setengah itu baca doa makan, dia baru sadar, kagak jadi dah, gue nggak mau makan yang kayak beginian. Enggak. Dia tuh kayak ambil jalan nih, mundur-mundur begini kan, dan langsung ngibrit lari nyamperin tenda si Cika. Di situ pun disusul dengan suara cekikikan dari si Wewe Gombel itu. Dan ketika lagi cekikikan, tiba-tiba suara cekikan itu hilang entah kemana, dan si Jaya langsung narik Cika buat masuk ke dalam tenda. Udah Cika, ayo masuk, disletingin tuh. Lu kenapa sih kagak bilang-bilang? Langsung dijewer sama si Cika. Makanya dari tadi juga gue udah negor dari awal mula. Gue ngajak lu lari bukan karena gue ngelihat sosok yang jauh, tapi emang itu cewek perwujudannya Wewe Gombel. Kenapa lu nggak bilang dari awal? Gue mau bilang gimana? Lunya aja ngeliat tuh cewek udah nafsu banget gitu kan. Udah jelas-jelas lu bawa cewek, tapi lu dapet apa namanya? Ketemu cewek lain, muka lu udah berbeda gitu kan. Jaya ini kayak ngeles, ya bukan ngeles sih lebih tepatnya, ya karena dia minta pertolongan, minta bantuan gitu kan. Udah gitu sendirian juga. Di situ pun ya Cika ini agak memaklumi lah, karena memang Jaya ini bukan yang mata keranjang banget cuy. Intinya ya ada orang minta tolong ya ditolongin. Dan memang Jaya juga bukan orang yang bisa ngeliat sosok-sosok kayak begituan kan. Di situ pun ya udah, iya gue minta maaf dah, kata si Jaya. Ya lagi-lagi dimanapun kesalahan cewek, ujung-ujungnya cowok yang harus minta maaf duluan, betul kan? Ya di situ pun ya udah minta maaf. Dan lagi asik-asiknya mereka ngobrol dan ngebahas itu sosok Wewe Gombel, tiba-tiba kayak ada yang jalan dari samping tenda mereka. Tak, kayak muterin tenda mereka cuy. Aduh, itu siapa ya? Dan Cika ini kayak ngasih tanda atau isyarat untuk diem.
Jaya pun diem, dan saking diemnya Jaya ini sampai nggak napas cuy, atau tahan napas kan. Di situ pun nggak gitu kan, ditepok sama Cika. Kamu apa sih? Lu panik tapi lebih panik dari gua lu. Udah diem. Dan nggak lama itu ada suara yang manggil nama Jaya. Jaya, Kang Jaya, keluar Kang Jaya, gitu kan, temenin Rina. Wah, di situ langsung bulu-bulu semuanya pada bangun tuh, bulu-bulu si Jaya tuh. Dan seketika Jaya itu langsung meluk Cika kan, bukan refleks, lebih tepatnya nyari kesempitan dalam kesempatan. Jaya apaan sih? Gak enak tahu, dia bilang gitu kan, maksudnya kayak apaan sih sampai meluk-meluk gitu kan. Tapi ya Cikanya cuek aja, nggak minta dilepasin juga. Udah apa, makanya sahin gua, dia bilang gitu kan. Ini cewek ngapa sih ribet banget. Dari situ pun Jaya kayak astagfirullahaladzim, dilepasin lagi tuh. Di situ pun Jaya nggak mau yang namanya kelihatan penakut juga kan. Akhirnya, woi pergi lu, jangan gangguin tenda gua, lu ngapain sih ngikut-ngikut, gua udah punya cewek nih, pokoknya lu cabut deh, jangan suka gangguin gua. Udah lu pergi, udah menjelek, itu benerin dah tuh yang ngegantung yang punya lu, udah pokoknya pergi dari sini. Di situ pun tenda mereka seolah kayak ada yang goyang-goyangin, digoyang-goyangin tuh cuy. Tapi bukan karena Jaya melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh, tapi memang tendanya bener jadi tenda goyang. Entah siapa yang ngegoyangin tenda pada saat itu. Dan seolah air yang yang sungayannya itu awalnya itu kan tenang, maksudnya nggak, bunyi airnya itu ada, nggak deras. Ini seolah kayak kencang banget, kayak meluap lah gitu kan. Dan Jaya juga takut kalau misalkan airnya meluap sampai atas gitu kan, walaupun dalam logikanya sebenarnya nggak akan mungkin, karena memang Jaya ini ngecamp di zona yang memang batas dari luapan airnya itu lumayan cukup jauh. Tapi yang Jaya takutin adalah takutnya nanti terjadi longsor. Dan disitu pun Jaya langsung segera sigap. Dia tuh bodo amat dah masalah perdemitan, gua bakalan keluar. Takutnya dia sekalian ngecek kan, kalau masalah demit mah aman lah, bisa dibawa kabur. Nah kalau longsor itu kan memang udah dari kondisi alam kan, dan nggak bisa dilawan. Dan itu harus bener-bener dipantau terus. Dia ngebuka, set, pas nengok kiri kanan, nggak ada. Dan tenda yang awalnya goyang pun itu nggak jadi goyang lagi, atau bisa dibilang diam seketika. Jaya ini coba ngeberaniin nengok belakang, walaupun takut jump scare gitu kan. Dan pas nengok ke belakang coy, itu nggak ada apapun. Nengok lagi, nggak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah, dalam pikiran Jaya, dia tuh kayak langsung berdiri kan di depan tenda. Alhamdulillah gitu kan. Ditanya sama Cika, Jaya nggak ada apa-apa kan? Dan baru selesai Cika ngomong kayak gitu, itu sosok wewe gombel entah loncat dari mana, itu langsung loncat depan si Jaya. Astagfirullahaladzim, ngapa lu tiba-tiba ngagetin jump scare depan gua sih, geblek ya. Si Jaya lagi-lagi masuk tuh ke dalam dan langsung ngegabrik si Cika gitu kan, kayak dirangkul. Wah itu bener-bener Jaya tuh bener-bener manfaatin kesempatan dalam kesempitan. Itu tuh bener-bener ketakutan. Gue takut Cika anjir, itu mukanya makin lama makin serem gitu kan, bener-bener makin nakutin banget. Dari situ pun udah tenang. Dan Cika pun kayak memberanikan diri. Dia tuh kayak udah lu tenang, gue yang bakal ngadepin tuh sosok dah, dia bilang gitu kan. Tapi Jaya tuh kayak, lu ngapain sih, udah lalu dalam tenda aja, kita lebih aman. Udah pokoknya gue bakal keluar, gue bakal bikin perhitungan sama tuh wewe gombel. Cika ini mendadak jadi cewek strong cuy, cewek yang berani ngadepin tuh demit. Padahal di awal kalian tahu lah ya, yang ngikutin cerita Jaya, bahwa Cika ini salah satunya ya lumayan lebih takut daripada Jaya gitu kan. Tapi entah kenapa jiwa pemberaninya tuh langsung kayak, gue mau keluar kan. Pas lagi mau keluar, Cika itu nggak ngeliat sosok wewe gombel, melainkan Cika ini ngeliat sosok temen-temennya Jaya, yang nggak lain itu ada Ilham, ada Engkus, dan ada Joni. Dan pas ketika nengok sempet kaget gitu kan. Dan disitu pun Jaya sebenarnya tahu dari kagetnya si Cika ini,
Tapi teman-temannya si Jaya ini kayak langsung ngasih kode untuk diem dan kayak ngelambain untuk datang. Di situ pun sosok wewe gombel itu udah cabut. Dan di situ pun kayak mereka tuh sengaja pengen nakut-nakutin si Jaya gitu kan. Nah di situ pun Cika langsung ngibrit lari gitu aja, lari aja. Diteriakin sama Jaya, "Woi Cika, lu kemana? Woi Cika." Tapi Jaya tuh manggil-manggil Cika tapi nggak berani keluar coy. Bener-bener kayak geblek nih. Wah nggak bisa nih, gue bener-bener harus nolongin Cika. Pokoknya nggak peduli wewe gombel, nggak peduli itu tetenya gede segede apa, gue jambak tuh berani macam-macam sama Cika. Gue udah diamanatin sama emak gue buat ngejagain Cika. Itu udah jadi kesayangan mantu emak gue lagi. Wah nggak bisa nih, bismillah lah pokoknya gue keluar tuh. Set, pas lagi keluar dia nengok Cika itu nggak ada di mana-mana. Di situ bener-bener pure sepi, bener-bener nggak ada. Cika teriak-teriak, bahkan headlampnya sampai nyenterin kiri dan kanan itu bener-bener nggak ada. Waduh kemana ya? Tenang, relax, gue nyebat dulu. Kalau kata Ilham, kalau dalam keadaan panik itu wajib namanya sebat dulu atau nenangin pikiran. Jadi ngebakar rokok tuh Jaya tuh. Dia tuh mikir sekelilingnya, mantap. Wah udah deh, pokoknya gimana nanti gue bakal nyariin si Cika. Cika gitu kan teriak-teriak nih. Di area camp tersebut itu kan ada semak ya. Jadi dia tuh sebenarnya Jaya ini pengen keluar atau cabut dari zona area camp ini, agak menerabas semak sedikit gitu kan, agak muter lah melipirin, walaupun dengan sedikit resiko takutnya hanyut sama sungayan tersebut. Tapi nggak yang nyusurin sungai ya, tapi pinggirannya lah. Cuman takutnya tiba-tiba ada air, bahkan nggak ada yang tahu gitu kan. Wah pokoknya gue kesana dah, feeling gue sih kayaknya bawa wewe gombel yang pas gue mijitin tuh wewe gombel gitu kan. Baru jalan selangkah itu kedengeran bunyi kresek. Itu yang tadinya niatnya menggebu-gebu pengen nolongin si Cika, itu langsung ngibrit lagi ngedeketin tenda. Allah, kenapa sih kedengeran kresek-kresek, mana sendirian lagi? Ya Allah, ini kagak ada orang sama sekali ya. Dilihat jam itu masih menunjukkan kayak masih malam banget lah, sekitaran jam 11 atau jam 12. Ya Allah, ke pagi juga lama. Ini gue minta tolong ke bawah apa gimana ya? Aduh, gue serba bingung nih. Anak orang hilang. Aduh, gimana ya? Nah, lagi bingung, itu beneran dong. Tiba-tiba muncul suara ketawa dari si wewe gombel itu. Ngetawain. Jaya langsung nengok kan. Wah, ini nih biang kerok, biang keladinya. Dulu, kemanain pacar gua? Buru keluarin pacar gua, dia bilang gitu kan. Jaya ini bener-bener kesel, bener-bener murka sama si sosok wewe gombel itu. Yang dipikirannya yang ngumpetin adalah si wewe gombel itu kan. Turun, dan bener aja itu wewe gombel turun melayang di nggak jauh jaraknya itu dari si Jaya. Yang awalnya kayak kesel, marah, tiba-tiba langsung cute lagi. Karena mukanya yang awalnya nggak terlalu jelas ya, di awal itu kayak nggak sejelek itu gitu. Ya sekarang tuh jadi hancur. Si bagian ininya juga ada belatung. Ya belatungnya tuh gerak-gerak dan belatungnya pun gede coy. Dan sebelah itu kayak bernanah dan sebagainya. Bahkan ngeluarin aroma-aroma yang bener-bener bau. Si wewe gombel itu makin lama makin ngedeketin si Jaya. Makin terus jalan ngedeketin tak 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 tak, terus makin ngedeketin si Jaya aja nih cuy. Dan Jaya entah kenapa pada saat itu kakinya bener-bener gak bisa digerakin sama sekali, atau bisa dikatakan kayak jadi ngepris gitu sih, kayak diem aja. Bener-bener berat banget itu kaki buat digerakin. Dan karena itu sosok wewe gombel makin lama makin mendekat, Jaya ini langsung kayak jatuh. Tapi kakinya tuh jatuhnya tuh begini cuy, bener-bener gak bisa diangkat. Bener-bener gak bisa diangkat, kayak keras banget sih di kaki. Bener-bener susah kan. Dan muka dari si wewe gombel dengan si Jaya itu udah saling hadap-hadapan begini. Bahkan lidah si wewe gombel itu sampai ngejilatin bagian dari mukanya si Jaya. Tapi tangan sama kakinya tuh gak bisa digerakin sama sekali. Dan bahkan mau
teriak minta tolong pun itu nggak bisa. Jaya dalam hati, ya Allah tolong gua apa, kenapa gue bisa jadi kayak gini gitu. Udah sama Cika hilang, tiba-tiba yang ngedeketin gue bukannya cewek cakep malah wewe gombel. Gue semua plan gue gagal total gitu kan. Dan Jaya itu dalam hati cuma baca doa dan minta pertolongan gitu kan. Terus baca doa, dan karena saking gak sadarnya dan mata si Jaya ini tertutup, dia pas ngebuka, kok tiba-tiba hilang. Dan dia pun langsung kayak ngeliat sekeliling, kemana terus sosok Henggong deh. Gak ada. Wah gak beres nih. Pokoknya gua harus buru-buru cabut dan gua harus minta pertolongan sama orang bawah atau sama orang yang di warung bawah gitu kan. Ya ini udah siap mau pergi, tiba-tiba ada suara teriak yang gak lain. Suara teriak itu minta tolong, tolong, tolong. Dan suara itu adalah suaranya si Cika. Cika gitu kan. Wah Cika nih. Dicari-cari ternyata Cika ada lagi ngumpet di semak cuy. Cika ayo buru-buru. Dibawa si Cika ini. Di situ Cika ini lagi, ya kalian tahu lah ya, lagi berdrama nih cuy. Ditolongin dan dimasukin ke dalam tenda. Seolah Cika ini kayak lagi ketakutan dan kedinginan gitu. Aduh lu Cika lu kedinginan ya. Langsung buru-buru dimasukin ke SB dan Jaya ini ngerasa tenang lah bahwa pacarnya ini udah ketemu gitu kan. Cika ini udah ketemu. Alhamdulillah disletingin tuh tenda. Dan disitu pun Jaya ngobatin kan. Di sisi lain dia bingung, duh gimana ya, ganti baju juga agak mungkin. Bodo amat dah, udah gue diemin aja, yang penting gue selimutin. Direbahin tuh kan si Cika itu direbahin. Di situ sempet sebetulnya kayak ngeliat Cika ini otaknya ini udah traveling lagi, apalagi dengan kondisi baju si Cika ada satu kancing yang kebuka, entah disengaja atau gimana itu nggak tahu ya coy. Itu aduh, mata gua udah, otak udah, jangan yang aneh-aneh, jangan yang aneh-aneh dalam hatinya Jaya. Udahlah gua mau tidur aja, tapi gua ngebelakangin aja deh, atau gua nggak terlalu ngeliat yang bagian itu gitu kan. Tidur tuh, tapi Jaya nggak bisa tidur dengan kondisi lambat laun si Cika ini kayak seolah tidur cuy, diem. Akhirnya si Cika tidur juga nih. Wah udah jam 1, gue juga tidur kali ya. Dimatiin lampu. Ketika dimatiin lampu itu ada yang manggil, tapi suaranya kok beda, kayak suara cowok sekarang. Tapi suara cowok ini agak berat. Jaya gitu kan. Jaya itu langsung melek. Apalagi ini, tadi kayaknya cewek, kenapa sekarang suaranya jadi berubah cowok ya? Wah jangan-jangan. Udah amat, didiemin. Dan itu coy, tendanya Jaya. Jadi kan tenda kapasitas 2 itu kan otomatis pintunya itu di sebelah kan. Jadi kayak, ya kalian tau lah kapasitas tenda 2 itu kayak gimana. Jadi si tenda ini kayak ada yang megang, ngusap. Set. Jaya langsung parno dong, astagfirullahaladzim. Bahkan ada satu tangan itu yang hampir kena pala Jaya gini. Set. Aman tuh. Dan kelihatan di luar itu ada siluet 3 orang. Jaya ini kayak, ya Allah apaan lagi. Di situ pun Jaya langsung baca surat Anas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, doa selamat, bahkan surat Al-Baqarah, bahkan sampai doa makan pun itu diucapin. Jaya ini dalam hatinya, ya sumpah lu macem-macem. Sekarang gua beneran bertekad, kalau ada yang macem-macem lagi sama Cika, gua baca doa makan, gua makan lu. Dia bilang gitu kan. Itu selesai baca doa makan, dilangkain si Cika dan langsung ngebuka tenda, seret. Dan ketika keluar itu dikagetin dengan suara teman-temannya. Wayo gitu kan, ngapain lu berdua-duaan aja lu di curug, dia bilang gitu kan. Jaya berasa jantungnya mau copot. Karena pas dicek itu adalah ketiga temennya yang PA semua. Langsung teriak sekencang-kencangnya dan refleks, bangsat dia bilang gitu kan. Di situ pun Jaya kayak langsung, aduh ini ada aja dramanya dalam hidup si Jaya gitu kan. Mereka semua akhirnya pecah ketawa dan termasuk si Cika juga langsung ketawa cekikikan. Dan pas ditengok dia,
Oh, jadi lu udah sekongkol lu ya. Lu udah janjian nih sama mereka ya. Di situ pun Cika akhirnya ngejelasin bahwa sebenarnya Cika juga nggak tahu tentang kedatangan mereka bertiga. Karena pas tadi di awal itu tuh tiba-tiba ada mereka bertiga dan kayaknya sosok Wewe Gombel itu diusir sama mereka bertiga ini, kata Cika tuh. Masa iya sih, karena pas sosok Wewe Gombel itu ngedeketin lu, ada satu temen lu itu yang ngelemparin batu kecil ke sosok Wewe Gombel itu, dan Wewe Gombel itu langsung tiba-tiba pergi gitu aja. Di situ pun Jaya langsung nengok ke salah satu orang karena dia tahu, ia ngerti dan paham dan gak takutan sama Demit, cuman Ilham doang. Akhirnya di situ mereka kumpul-kumpul dan lanjut mereka mendirikan atau bantuin teman-temannya ini ngedirin tenda, dan gak lupa Jaya juga ngenalin ke Engkus sama ngenalin ke si Ilham tentang si Cika ini. Wih nih, udah punya cewek nih, sekarang mau buru-buru nikah kali ya. Mana seger banget lagi, kata si Engkus gitu kan. Engkus kan emang udah asal jeplak aja ya. Dan lagian juga Jaya ini sebenarnya sudah menceritakan tentang teman-temannya ini. Jadi jangan pernah baper dengan mereka-mereka semua gitu kan. Termasuk si Joni juga ngejelasin ke si Cika bahwa teman-temannya si Jaya, terutama teman pendakian, itu semua wataknya sangklek semua kecuali si Ilham. Gak akan mungkin berani macem-macem. Tapi ternyata coy, Ilham juga langsung tiba-tiba nyeletuk. Boleh-boleh boncengannya gede, itu nggak tahu kenapa. Dan bahkan Jaya, Joni, Engkus itu kaget. Di situ pun kayak mereka saling lirik-lirikan ke si Ilham. Ya emang kenapa sih, gue juga manusia biasa, emang nggak boleh apa bercanda-bercanda kayak kalian gitu kan? Boleh sih, tapi lu tahu-tahuan aja boncengan gitu kan. Dan di situ pun karena cewek cuman si Cika doang sendirian kan, dia juga kayak ngerasa malu dan tiba-tiba langsung pakai jaket gitu kan, biar iya nggak memperkeruh suasana lah di situ kan. Dan ketika udah pakai jaket sampai akhirnya mereka masak-masak lah di situ. Setelah bangun tenda mereka ngobrol-ngobrol. Dan mereka ini gak tidur sama sekali. Dan dalam obrolan mereka sampai pagi, si Ilham ini nyeletuk. Untuk merayakan Jaya nih punya cewek, gimana kalau kita langsung gas naik gunung? Pada saat itu bener-bener dadakan atau random banget tuh kan. Lah, naik gunung? Wah, gak bisa nih. Wah, ini sih bener-bener bukan dijailin lagi. Emang bener-bener gua dikerjain ya sama lu pada. Ya elah, kita naik gunung-gunung yang gak usah tinggi, buat merayakan lu doang, tenang. Gunung yang memang dinginnya gak seberapa, lu masih bisa pakai jaket yang lu bawa. Tapi gimana emak gua, udah tenang aja, emak lu mah tinggal telepon doang. Udah pokoknya besok pagi kita langsung berangkat. Wah, emang bener ya kalian gak bisa. Udah sih gak apa-apa. Terus ini gua bawa motor gimana? Udah tenang aja, nanti dititipin aja di temen gua di Bogor. Udah pokoknya semua udah kita atur, kita berangkat ke gunung sesuai apa yang gue mau, kata si Ilham tuh kan. Akhirnya Jaya itu nggak bisa nolak, sedangkan Cika mah ya hayu-hayu aja gitu kan. Ya udahlah, Jaya juga udah pasrah kan. Singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol sampai pagi, dan ketika pagi karena mereka nggak ada yang tidur, akhirnya mereka tidur pagi nih, dan sekitaran jam 10 atau jam 11 mereka kebangun. Dan ketika udah kebangun mereka langsung prepare beres-beres dan pergi ke temannya si Ilham. Jadi cabut dari gunung dari curug tersebut, udah nggak ada kejadian lagi nih cuy. Udah pergi, dan sampai setelah udah pergi nitipin motor dulu dan mereka pergi ke Bandung. Dan gunung yang mereka tuju adalah Gunung Puntang cuy. Di awal perjalanan ini seperti biasalah, supir kawakan itu adalah si Jaya. Pergi kan, ke gunung mana sih? Udah jalan aja. Ntar kalau disuruh belok-belok, dia bilang gitu kan. Jalan saat mereka belanja logistik dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka udah belanja semua. Mereka akhirnya sampai lah. Dan ketika sampai, oh di sini ternyata. Oke lah kalau gunung ini. Ya udahlah, udah tanggung juga, kita berangkat trekking malam nih kita. Trekking malam. Jadi mereka tuh bener-bener trekking malam pada saat itu coy. Jadi udah sampai parkir dan mereka langsung melanjutkan perjalanan. Kondisi ketika mereka trekking malam itu sekitaran jam 7 malam. Bener-bener jam 7 malam. Mereka pergi jalan dan kita akan skip aja cuy ya. Jadi di awal perjalanan itu nggak ada yang aneh. Bahkan ketika mereka sudah mendirikan tenda, itu nggak ada apa-apa, normal. Bahkan mereka sampai itu sekitaran jam 12 atau jam 1-an. Dan lagi-lagi mereka itu ngobrol.
ngobrol kan, lagi asik-asik ngobrol, satu udah mulai pamitan, satu pamitan, sampai semua orang udah pamitan. Tinggal Jaya kan di luar sendirian dan dia juga mau masuk dong. Masuklah dia ke dalam. Dan pas udah mau masuk ke dalam, tiba-tiba tendanya dia ada yang ngusap lagi. Gitu kan. Jaya itu nggak takut sama sekali. Dia tuh kayak, oh ini teman-teman gua nih kayaknya rese lagi ngejailin. Bodoh amat deh. Tidur lagi. Kepalanya ada yang ngusap sekitaran 3 kali atau 4 kali. Jadi kayak diginiin sengaja. Dan Jaya kayak, bodo amat dah. Lu ngapain sih pada iseng sama gua? Karena saking keselnya ya, Jaya ini ngebuka pintu. Seret. Dan pas dilihat, ternyata yang ngusap kepala si Jaya itu bukanlah teman-temannya, melainkan sosok genderuwo yang ada di gunung tersebut. Jaya itu kayak, astagfirullahaladzim. Balik lagi masuk, langsung teriak-teriak nama Ilham. Ilham, tolongin gua Ilham. Itu bener-bener teriak sekenceng-kencengnya. Dan gak lama itu disusul sama temen-temennya. Dan ketika Ilham ini keluar, lu apa sih berisik banget? Itu di luar ada genderuwo. Mana lah? Gak ada genderuwo, coba lu keluar lagi. Karena ngerasa bahwa dirinya udah aman kan, bahwa gak ada sosok genderuwo, Jaya ini keluar. Pas ditengok, si genderuwo itu masih ada di belakang tendanya si Jaya. Dan di situ pun Ilham ini menahan ketawa, tapi nggak berani ketawa, ngakak. Wah geblek lu, itu masih ada, mana makin lama makin deket lagi. Jaya ini langsung nunduk dan ngumpet. Udah nggak ada, udah tenang. Nggak mau udah lu, pokoknya kita nggak ada yang tidur lagi sampai pagi. Ya udah tuh, di situ pun akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lagi, dan termasuk si Joni sama si Engkus itu dibangunin lagi sama si Jaya. Wah bangun semua. Termasuk ke si Cika juga nggak, sebenarnya pengen dibangunin, tapi kayak udahlah jangan, nggak usah Cika mah gitu, udah biarin aja deh istirahat. Mereka tuh ngobrol-ngobrol, dan di situ pun Engkus ngejelasin lah bahwa Engkus ini sebentar lagi akan menikah. Jadi bisa dikatakan dia takut udah nggak aktif, dan ini adalah takutnya ya di tahun ini adalah pendakian terakhir dia. Ya kalau memang ada kesempatan dan lain-lain, dia pasti akan bisa ikut naik gunung kok. Dia bilang dia akan membagi waktu dengan temennya, dengan pekerjaannya, dan ya yang lain-lainnya gitu kan. Tapi dia nggak bisa yang pure 100% untuk ikut di tiap pendakian kalian. Ya intinya kalau memang ada kesempatan dia pasti ikut. Kalau memang bisa ajakin, tapi dia bakal ikut. Di situ pun kayak jadi tempat reuniannya mereka gitu kan. Walaupun bertambah satu adanya Cika, tapi berkurang satu, tapi bukan berarti berkurang itu ninggalin mereka. Di situ pun Ilham, Jaya dan lain-lain pun kayak ngertiin. Dan di situ pun Ilham pun ngasih tahu, ya kita juga nggak akan selamanya kayak gini kan, next akan ada kesibukan. Tapi walaupun sesibuk apapun, ya namanya silaturahmi nggak perlu di gunung, ya kita ngumpul-ngumpul sekali boleh lah, kata Ilham gitu kan. Dan di situ pun akhirnya mereka ngobrol panjang tuh. Walaupun Joni udah mulai parno, yang dimana Joni ini ngelihat sosok yang aneh-aneh sekelebatan. Tapi karena Ilham pada saat itu pun nggak jahil, atau bisa dikatakan Ilham ini udahlah gua nggak mau diganggu sama yang namanya perdemitan. Ilham ini buru-buru bertindak dan kayak magerin area tenda mereka supaya sosok-sosok itu pergi dan nggak gangguin tim mereka. Jadi biar tim mereka itu aman. Ya kurang lebih sekitaran jam 3. Ya jam 3 hampir mau jam 4 gitu kan. Ilham ini kayak udah istirahat, insya Allah nggak apa-apa kok, istirahatlah mereka semua. Sedangkan Ilham tahu sendiri kan, di antara mereka semua Ilham doang yang namanya alim gitu. Dan di situ pun Ilham ini kan udah wayahnya subuh, ya sholat lah subuh gitu. Dan nggak lama disusul sama Cika. Cika ini kayak keluar sendirian. Di situ pun disapa lah sama si Ilham ini, loh kok udah bangun? Kenapa sih bangun gitu kan, bukannya istirahat dulu, tapi dia nih pengen masak air atau mau bikin kopi gitu kan, karena mulai dingin. Akhirnya di situ Ilham kayak inisiatif sendiri lah, jadi dia yang bikinin. Udah nggak apa-apa, gue aja yang bikinin. Di situ pun Ilham cuman ngamanitin ke Cika, tolong jangan sakitin temen gue. Kalau memang lu suka, lu bilang suka. Kalau memang lu nyaman sama temen gue, lu silahkan jalanin hubungan senyaman lu. Namanya hubungan itu pasti akan ada yang namanya berantem dan lain-lain gitu kan. Jadi itu mah udah hal yang biasa, tapi pada intinya lu harus bisa nyelesain. Tapi yang gua nggak mau adalah lu cuman mainin si Jaya doang.
Tapi di situ pun Cika kayak ya gue bakalan serius kok sama dia dan gue emang suka sama Jaya gitu kan bla bla bla. Dan next pun nanti gue akan kenalin ke orang tua gue, dan kalau bisa Bang Ilham ikut juga ya, karena orang tua gue itu adalah orang yang kejawennya tuh kental banget. Jadi masih dengan berbau kelana-keleni keris dan sebagainya. Gue takutnya Jaya ngeliat yang aneh dan gue nggak bisa nge-backup si Jaya. Jadi tolong Mas Ilham mau kesana ya, walaupun akan dijagain sama keluarga gue, tapi kalau ada orang terdekat kan setidaknya lebih enak dan lebih nyaman. Ilham pun kayak menyetujui dan menyanggupi. Dari situ pun kayak mereka ngobrol-ngobrol tuh sampai pagi. Dan pas bangun Jaya pun ngerasa kaget, tuh bocah berdua kenapa gitu. Jaya tuh langsung keluar, ngapain lu berdua? Wah jangan lu Ham ya makan temen lu. Dia bilang, apaan sih bacot banget. Ilham itu refleks cuy, di gelasnya dia kan air putih nih, disiramin ke muka. Udah lu cuci muka sono, jangan mikir aneh-aneh. Lagi gue tanya ngapain sih orang gua ngobrol apaan sama Cika. Di situ pun keluar tuh yang lainnya, lu sama temen ngobrol begitu doang nggak boleh. Lagian lu tahu sendiri Ilham mana ada dia makan temen. Ya elah, iya kan gue bercanda dong. Nggak seru aja ya. Jaya nggak seru udah nggak usah temenin biar dia masak sendiri. Akhirnya mereka bercanda lagi, dan singkat cerita mereka fun di gunung tersebut sampai akhirnya mereka turun. Setelah dari acara pendakian dan curug tersebut juga, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dengan tujuan Jaya ini sebenarnya nggak terlaksana cuy. Mau ngobrol sama si Cika, tapi Cika kayak ngerasa udah tahu apa yang mau diomongin. Cika tuh cuman ngegenggam tangan si Jaya dan bilang, lu yakin aja gua bakal pastiin lu mau gua kenalin ke orang tua gua. Cuman sebatas ngomong itu doang. Dan ketika pulang ke rumah Jaya pun emaknya tuh kayak semeringang lihat si Jaya. Di situ pun Jaya kayak, aduh bener nih, gua harus cari kerjaan. Gua nggak boleh nyia-nyiain nih cewek satu gitu kan. Takutnya gua besok ditarikin kawin sama emak bapaknya, bisa-bisa ribet. Dan akhirnya Jaya pun nyari kerjaan, bahkan sampai minta kerjaan sama si Ilham. Itu kerjaan bener ya, selaku Ilham temennya yang paling kaya. Ya akhirnya Ilham pun ngasih kerjaan lah ke si Jaya ini cuy. Dan di situ pun akhirnya alhamdulillah Jaya punya kerjaan yang tetap di si Ilham. Sampai akhirnya cerita ini pun selesai, dan tunggu kelanjutan Jaya series berikutnya. Ya cerita ini tuh sebenarnya nggak terlalu serem, nggak begitu gimana-gimana, tapi lebih tepatnya kita akan kayak dibikin drama-drama gitu kan cuy, biar ada the series-seriesnya. Jangan yang terlalu Jaya ini ada versi kehidupan nyata realnya gitu, bukan yang mesti melulu demit. Ya ketemu demit itu selewat-selewat, dan nanti bakal ada kejadian yang lucu-lucu lagi dari si Jaya. Pokoknya tungguin aja lah ya, dan gua akan kurangin lagi nih, atau bisa dibilang nggak akan terlalu sering ngangkat cerita si Jaya karena stoknya udah mulai sedikit kan. Dan mungkin cukup sekian aja. Segala sesuatu yang ada positifnya silakan kalian ambil, yang negatifnya silakan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.